Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar dengan pelajaran yang keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah, dengan sub pembelajaran puasa. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang puasa. Apakah anak-anak ibu sudah full puasanya selama bulan Ramadan? Alhamdulillah, bagi anak-anak ibu yang sudah mampu untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh, ibu ucapkan selamat. Dan bagi yang belum, untuk tahun depan atau puasa pada yang akan datang, anak-anak ibu harus berusaha agar full melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Baik Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita mulai membaca dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah menjadi dalil diwajibkannya berpuasa kepada kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut ada kata-kata kutiba. Apa itu artinya kutiba? Kutiba artinya adalah diwajibkan. Bagi siapa diwajibkan? Bagi orang-orang yang beriman. Apa yang diwajibkan bagi orang yang beriman? Berpuasa. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan wajib Ananda semuanya? Ketahuilah yang wajib itu artinya adalah jika kita kerjakan kita mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Jadi kalau kita berpuasa, kita mendapat pahala. Kalau kita tidak berpuasa, kita mendapat dosa. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita harus berpuasa? Untuk apa? Ya, jawaban kita adalah, aku ingin menjadi orang bertakwa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Ya, jadi motivasi kita berpuasa adalah ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya, tidak ada motivasi lain selain menjadikan diri kita sebagai manusia yang bertakwa. Apakah itu takwa anak-anak ibu semuanya? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya.
Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Sekarang Ananda semuanya, mari kita lihat apa itu yang dimaksud dengan puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam, yang artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Itu dinamakan puasa secara bahasa. Lalu apakah yang dimaksud dengan puasa menurut ajaran Islam atau dengan istilah fikihnya dikenal dengan istilah puasa menurut ajaran Islam artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa salat. Sekarang kita perhatikan apa saja syarat wajib berpuasa. Apakah itu syarat wajib? Syarat wajib adalah apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka dia wajib berpuasa. Apa sajakah itu? Yang pertama, berakal sehat. Orang gila, hilang akal, tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau berdewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib puasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh juga tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah dia sembuh. Anak-anak ibu yang ibu cintai, apakah itu fidyah? Tadi dikatakan bahwa orang tua yang lemah fisiknya mengganti puasa dengan fidyah. Apakah itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak melakukan puasa. Caranya adalah memberikan makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. Berapakah 1 mud itu? 1 mud itu adalah ukuran berat 626 gram. Ya, fidyah itu bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, jadi bagi orang tua kita yang sudah tua renta, yang tidak sanggup berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Selanjutnya kita masuk kepada syarat sah. Artinya adalah apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya menjadi sah. Apa sajakah syarat itu? Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Setelah melahirkan ada 40 hari namanya seorang ibu mengalami masa nifas. Selama itu mereka tidak wajib berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Seperti di bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 di bulan haji atau bulan Zulhijjah. Selanjutnya kita masuk kepada rukun puasa. Apakah itu rukun? Ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ketika berpuasa, maka puasa kita menjadi sah. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah berniat.
Apa itu niat? Menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar siddiq. Ya. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar siddiq hingga terbenam matahari. Jadi rukun puasa itu hanya dua saja. Niat, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Selanjutnya, apakah hal yang dapat membatalkan puasa kita? Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi wanita. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Inilah hal yang bisa membuat puasa kita menjadi batal. Lalu ada pula hal yang merusak pahala puasa, tetapi tidak mengakibatkan puasa batal. Puasa tetap sah, tetapi pahalanya yang berkurang atau rusak. Apakah yang bisa merusak pahala puasa kita? Yang bisa merusak pahala puasa kita adalah melakukan perbuatan tercela ketika kita melaksanakan puasa. Apa saja bentuk perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang ketentuan puasa. Mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya ibu sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.